kurang lebih pajak pohon keluargamu sendiri itu, saya juga awalnya masih bingung, tapi pas baca-baca lagi, apalagi ini, aku tidak percaya seni, aku percaya seniman. Aku tidak percaya seni, tapi percaya seniman. Terus dibaca lagi, kalau kau bersikeras menelan seluk-beluk ilmu yang kamu pelajari sekaligus, kamu bisa tersedak. Ya mungkin karena apa namanya itu, seni itu kan banyak. Ya kalau kamu mengonsumsinya banyak, kamu akan tersedak gitu. Ya benar juga sih maksudnya. Ya maka dari itu lebih pilih senimannya. Orangnya itu udah mengeluarkan apa, berarti kan udah terseleksi tuh, dia tuh udah karena bagus ini makanya ambilnya di situ gitu. Mungkin begitu ya tafsirnya. Nah, maka dari itu ada loh ininya, alurnya Austin Kleon tuh bikin alurnya satu, serap ilmu dari satu tokoh yang benar-benar kamu suka. Gak semua orang diambil, tapi kamu seleksi orang-orang yang kamu tuh sukai, eh, cintai atau idolakan gitu kan. Misalkan kamu senangnya di militer, siapa militer, atau ya hal apa yang membuat itu tuh kamu tuh senang ikutin gitu. Kalau saya sih senang dengan Robert Greene, dengan buku-bukunya yang The Law of Power, 48 of Laws of Power gitu ya, hukum kekuasaan, Seduction, Mastery. Kemudian saya juga senangnya Austin Kleon juga, gara-gara dia jadi saya lebih berani untuk berkarya. Kemudian Henry Manampiring itu juga bagus. Saya senang baca filosofi teras juga, cenderung ringan gitu. Terus Unmarketing dari Scott Stratton itu juga bagus. Mark Manson apalagi, dia metodenya, pendekatannya thought provoking, dia memprovok terus gitu kan. Nah itu saya baca, saya ikutin, saya pelajari dia tuh kenapa dan sebagainya. Dan ketika sudah ambil satu tokoh yang kamu suka, pelajari tentang tokoh itu, orangnya kayak gimana dan sebagainya, lalu temukan tiga orang yang disukai tokoh itu, gali tentang mereka. Jadi misalkan Mark Manson, ternyata dia tuh sukanya Nietzsche, dia sukanya Immanuel Kant, sama apa ya, psikologi itu, lupa, psikologi perkembangan teh. Misalkan itu, pelajari lagi gitu. Si tiga tokoh ini tuh yang menginspirasi. Oh, Peter Drucker, Daniel Pray, pokoknya yang buku tentang apa namanya, tentang kematian gitulah pokoknya. Itu kan jadi referensi dia buat nulis buku gitu kan, dari Seni Bodo Amat sama segala-galanya ambiar gitu. Itu kesana lah kurang lebih. Nah itu juga digali lagi gitu. Terus Ryan Holiday, dia kan bukunya buku stoikisme semua, banyaknya ya. Terus dia tuh referensi dari mana, ternyata idolanya atau mentornya adalah Robert Greene gitu. Nah kan Robert Greene gimana, wah terus aja. Jadi emang seolah-olah kayak kita tuh bikin pohon aja gitu. Kita idolanya satu punya, saya punya, kita mengidolakan satu orang, si satu orang itu tuh tokoh yang tiga tokoh yang diidolakan tuh siapa aja, kita cari lagi. Nah si tokoh-tokoh yang tadi tuh siapa lagi ke atas, apa udah sampai tiga lapis gitu lah. Ya ulangi hal itu sesering mungkin, banyak pohon sejauh mungkin. Jadi kayak semakin jauh pemikiran idola-idola kita tuh, dia tuh siapa, seniornya siapa, ngikutin siapa. Kita udah tahu si pohonnya gitu, sudah terlihat pohonnya, pohon kamu tuh udah ada kelihatan tuh ya, karena udah banyak mempelajari dari mereka, buatlah cabang sendiri. Nah disinilah maksudnya, tafsir saya adalah, tafsir saya itu baca buku itu, kita cari dulu referensi, kita meniru dari para senior-senior kita, para penulis-penulis yang hebat, kreator-kreator hebat. Mereka tuh referensi mereka jadi hebat tuh dari siapa sih? Pelajari lagi ke sana ke sana ke sana, akhirnya ketika kita dapat poinnya, ternyata pandangannya begini yo. Aku udah dapat, aku kepikiran sesuatu untuk, dari referensi yang banyak itu saya akan melakukan ini gitu. Ada inovasi tersendiri gitu. Jadilah unik gitu. Makanya dibuatlah cabang sendiri gitu. Ada apa, ranting tersendiri atau cabang tersendiri setelah kita mempelajari banyak tokoh-tokoh atau fenomena atau hal apa yang membuat kita tuh suka dan ya apa namanya tuh semangat gitu. Nah di situ saya juga merasa, oh iya ya, saya barangkali saya senang mengamati sosial, saya dengan ini saya pantau ini. Kenapa apa namanya tuh, orang ini pandangannya demikian dan sebagainya gitu kan. Akhirnya saya buat pandangan sendiri dan bikinlah cabang sendiri, dalam artian mungkin
ya yang saya bikin segmen parodinya itu ya semacam parodi lah, sosiobiologi itu kan, karena saya senang mempelajari sosial gitu kan, dan kebetulan target target sosialnya itu adalah specifically para wibu gitu, atau para pop kultur entusias gitu gitu. Jadi ya, saya ambil sosiobiologi gitu, kan itu kok jadi referensi dari banyak hal gitu, makanya saya buat cabang sendiri, barangkali begitu ya. Nah ini juga unik nih. Panjat pohon keagamaan sendiri. Asiknya punya panutan yang sudah tiada atau jauh adalah mereka tidak bisa menolakmu menjadi murid. Ini iya, kalau jauh juga ya kita referensi dari mereka kan ya, mau jauh ya oke, ya jelas. Kalau yang sudah meninggal ya absolut. Ya gimana mereka nolak gitu kan. Terus juga karena jauh referensinya dan banyak hal itu kan, tadi udah banyak referensi-referensi yang ada. Iya, benar juga sih ya, nggak bisa menolak juga ya, orang udah jauh juga, kejauhan, bahkan mungkin ya udah tiada juga gitu, izinnya gimana, ya kan. Kamu bisa belajar apapun yang kamu mau dari mereka gitu. Sesungguhnya mereka meninggalkan pelajaran dalam karya mereka. Nah, makanya apapun yang mereka lakukan, kreasi-kreasi mereka ya, dari YouTuber mana, mungkin mungkin ini yang WTF Indonesia gitu kan, si Vengeance sama ya kayak yang lain-lain, mereka tuh kemana, vanutannya apa, bisa jadi begitu begitu, bisa dipelajari banget. Kalau misalkan di VTuber kamu senangnya apa Hololive, misalkan kamu senangnya Ayunda Risu, Risu tuh kira-kira apa, tahu nggak gitu, Risu tuh toko yang disukai apa, misalkan dipahat ponjot apa, panjat pohon selanjutnya aja gitu. Jadi ketika oh ternyata saya tuh senang senang Risu tuh di bagian suaranya bisa multiple voice gitu, karena suaranya unik dan sebagainya ya. Karena kita juga ternyata minatnya ke seiyu juga barangkali gitu, ke voice acting. Jadi aja misalkan ngikutin Rizzo dan kawan-kawan yang lain-lainnya, nah bisa begitu kan. Jadi emang pasti ada pelajaran dari hal-hal yang mereka pelajari atau mereka buat karyanya, begitu.